Buat kaum mending, ini video buat kalian. Banyak banget pertanyaan yang nanya, mending ini bang atau itu bang? Dan kita akan jawab secara langsung di konten ini. Seperti biasa, kita sudah kembali di Inspeksi Netizen. Nah, biar nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kali ya kita gas jawab pertanyaannya. Oke, yang pertama ada dari Kak Xiao. Ini kalau Y-nya double, gimana cara bacanya? Tolong ajarin gua. Pertanyaan pertama, Unit Beat Tempo sama Azaran bagus mana? Oke. Gue jawab sederhana dulu ya. Jadi Azawan dan Unit Beat Tempo ini menurut hasil pengetesan kita close, mirip banget. Bedanya di mana? Bedanya di ketahanan material si unit aja. Nah, tapi menurut kita dia fungsinya berbeda. Dimana kalau kalian mau long run lebih cocok sama Azawan yang untuk sepatunya terbukti lebih enak untuk jarak di atas 10K. Sedangkan Unit Beat Tempo itu didesain untuk speed session dan temporan aja, nggak untuk jarak jauh ya. Jadi menurut gua adalah kalian bisa punya dua-duanya dan mereka berdua itu komplementari satu sama lain karena begitu mirip karakternya, bedanya untuk jaraknya aja. Mudah-mudahan kejawab. Oke, selanjutnya ada dari 18 Romawi. Bang, mending mana? Adidas Bricknet 2.0 atau Adidas Grand Core 2.0 ya. Menurut gue adalah Adidas Grand Core 2.0. Kenapa? Karena siluetnya lebih clean. Buat kalian yang seneng gaya-gaya minimalis, Adidas Grand Core 2.0 ini sudah memenuhi ya. Ya minus mungkin garis-garisnya aja agak kelihatan. Tapi siluet clean, harga murah, menurut gue pol-polan banget sih. Tapi kalau kalian khawatir sepatunya kotor, menurut gue harus juga sambil beli kayak gini. Ini adalah shoe cover kalau sepatu kalian kehujanan ya, dan efektif banget. Kita udah tes, udah buktiin ternyata barang murah kayak gini tuh bisa ngejagain sepatu putih kalian terutama ya, biar awet goks ya. Pertanyaan selanjutnya dari Dugi Hopkins 8590. Mending NB 2002R atau 1906R atau Asics Gel Kayano 14 atau NYC. Gokil, semua yang scan dari Asics diboyong di sini. Atau ada rekomendasi lain budget 2-3 juta. Opsi lain menurut gua nggak ada. Itu dua-duanya opsinya udah solid ya, baik dari NB atau dari Asics. Nah, sekarang perbedaannya kayak gimana? Kalau ditanya ini, pilihan gua justru jatuhnya ke NYC. Sederhana, harganya paling murah tapi memiliki benefit dari hampir semua sepatu di list kamu ini. Nah, selain itu dia juga dari segi material itu terbilang durable, lebih baik daripada Kayano 14-nya. Dari segi fitting juga lebih baik. Ya, kalau kalian pernah lihat bedah kita, mungkin kita insertin di atas ya. Ratingnya NYC itu di atasnya Kayano 14. Tapi bukan berarti semua list di sini jelek, enggak, semuanya list yang solid dan bagus sekali lagi ya. Jadi silakan kembali tes dulu untuk sesuai kebutuhan kalian atau enggak. Oke? Lanjut, kita jawab lagi. Dari Zela U4E ya, Bang mending 1130 NYC 2055 atau Kayano 14? Pertama, 1130 skip. Ya, kenapa? Karena sepatu tanggung, harga tanggung, dan kualitas juga tanggung ya. NYC 2055 itu banyak pakai material sintetis dan fittingnya sedikit lebih narrow daripada NYC yang biasa. Dan Kayano 14 ini ya easy win sih sebenarnya ya. Menurut gua kalau disuruh pilihnya NYC 2055 atau Kayano 14, mendingan ambil Kayano 14-nya aja. Ya, karena ya material sintetis itu tadi. Tapi kalau opsinya NYC yang biasa, barulah di situ ngambil NYC, ya kan? Karena apa? 2055 barangnya tambah susah sekarang, harganya juga makin kegoreng ya. Oke, lanjut lagi. Kalau kalian masih mau cari yang skena-skena gini, langsung aja gas ke Kick Avenue karena di sana pilihannya banyak banget dan harganya juga banyak yang under retail ya. Langsung aja main ke webnya atau aplikasinya. Oke, kita pindah lagi. Ada Gibran. Wow, luar biasa ya. Mending Aza Fundamental 3.0 atau Kalsi Dunker ya. Oke. Secara rating mereka berdua itu mirip banget ya versi dari kita. Cuman ada perbedaan yang agak mendasar nih ya. Pertama, kalau kalian cari yang locking atau supportnya bagus, pilihlah Kalsi Dunker Breeze. Dan kalau kalian cari yang shock absorption yang lebih bagus, pilih Aza Fundamental 3.0. Jadi dua-duanya itu sama-sama bagus dengan kelebihan atau kekurangan masing-masing. Terserah pilihannya di tangan Gibran. Lanjut dari Fazali Pro, mending Ardilas Full Stock atau Ortus 8 Hyperblast Encore. Oke.
Menurut gue pilihan solidnya adalah di Orthos 8 Hyperblast Encore ya. Hyperblast itu penemuan kita adalah salah satu sepatu Indonesia nih ya, yang badak bisa disiksa bagaimanapun ceritanya, terutama yang versi satunya. Udah gitu heel dropnya pas, cushionnya juga pas, jadi rasanya nggak akan salah. Bukan berarti Vostok jelek sekali lagi, tapi kalau disuruh pilih antara dua ini, secara preferensi dan hasil pengetesan kita lebih condong ke Orthos 8 Hyperblast ya. Ada lagi dari AIMDZ. Mending ini ya Kangki Bene ya atau Weidenmann Urban Heterhalt 2. Sarannya dong, kalau kalian mau yang siluetnya lebih mahal, kerasa lebih mahal, itu jawabannya adalah Weidenmann Urban Heterhalt 2 ya. Tapi Kangki Bene itu menang di mana? Desainnya yang lebih sehari-hari. Terserah kalian lebih cocoknya yang mana. Kalau pengen siluet yang lebih laki, lebih rugged, menurut gua Weidenmann sih. Ini udah no debat ya, fix Weidenmann ya. Oke, ada lagi dari Giri Maulana 4338. Mending ambil Kodachi atau Tosan. Keduanya ada di toko Oren, niatnya mau cari sepatu buat badminton sesekali harian. Jadi gini, kalau Tosan ini adalah sepatu badminton, murah ya, entry level. Sedangkan Kodachi bisa dibilang sepatu all in one. Ya all rounder, mau disiksa segala macam itu bisa. Jadi balik lagi, kalau pertanyaannya adalah buat badminton sama sesekali harian, berarti kamu lebih fokus badminton, jawabannya adalah Tosan ya. Sedangkan kalau Kak Giri Maulana lebih prefer sesuatu yang buat disiksa harian, silakan untuk cek-cek Kodachi aja. Next, ada Kak Arisko Prasetyo. Pilih kaki Soles atau Unert Fly Racer, kebutuhan untuk olahraga, jalan, dan casual running. Perlu kita disclaimer, kalau kaki Soles kita belum pernah review ya. Jadi kita jujur tidak familiar. Sedangkan kalau pilihannya antara dua ini, kita ada kecondongan ke Unert Fly Racer. Alasan sederhananya, kita sudah siksa sedemikian rupa dengan jarak yang cukup ekstrim ya, di atas 33 km, dan Unert Fly Racer ini sangat bisa sekali mengimbangi jarak dan performa yang seperti itu. Ya, jadi udah terbukti oke ya. Nah, untuk kebutuhan olahraga, jalan, casual running, pertanyaan selanjutnya ya. Menurut gue dua-duanya bukan yang terbaik. Untuk jalan aja, dua-duanya mungkin bisa. Ya, fly racer terutama ya. Tapi untuk olahraga dan casual running, kenapa enggak cobain aja sepatu yang basicnya dari sepatu lari? Nah, kita udah pernah bahas di video sebelumnya ya, dan di mana salah satu sampel yang kita ambil di sana adalah sepatu running dari 100. Nah, di mana sepatu 100 ini banyak yang di-develop enak buat lari dan enak juga buat jalan. Seperti contohnya Soft Ride yang menjadi favorit gue. Buat jalan jelas enak banget, dan buat lari udah proper banget. Dan kalau kalian tertarik juga, kita udah taruh ya linknya di bawah. Next, dari Kak Rizal Farid MD, Hyperglide 4.0 atau Air Pro Zenith ya, sama-sama pakai plat TPU. Kurasinya bukan dari plat TPU Kak harusnya, tapi ini dua sepatu yang berbeda. Yang satu untuk speed session, yang kedua untuk sebenarnya super trainer ya kalau klaimnya dari Mills, meskipun gue lebih cocok melihatnya sebagai sepatu daily biasa aja. Nah, kebutuhan kamu kayak gimana Kak? Kalau kebutuhan yang gue pribadi itu kebanyakan lebih cocok dengan Air Pro Zenith. Tapi kalian harus pastikan strength training juga ya, karena namanya ada plat TPU, pasti ngefek ke otot-otot kaki ya. Oke, next ada dari Kabayu Risma 1476 ya. Mending ini Coventry 2.0 atau naik dikit ambil Brodo S Neptune. Sulit. Sulit. Kenapa? Karena dua-duanya siluetnya bagus. S Neptune lebih berasa Y2K-nya. Minusnya di mana khasnya Brodo agak firm ya feel-nya. Sedangkan kalau Coventry itu lebih modern ya, tapi feel-nya lebih empuk. Nah, tinggal sekarang lebih sesuai yang mana sama kalian. Mau yang firm atau mau yang empuk, mau yang Y2K atau mau yang lebih modern. Nah, tinggal jawabannya di tangan kalian. Next, dari Denny PS D1G ya. Bang, mending Aza Fundamental 3.0 atau Aza DBL Play ya. Nah, dari sepemahaman gua, yang lebih atas untuk posisinya di positioning produknya itu adalah Aza Fundamental 3.0. Jadi tinggal kalian menyesuaikan aja, karena akan ngaruh juga budgetnya nanti. Kalau budget nggak masalah, ya kenapa nggak Aza Fundamental aja sekalian gitu ya. Next, dari Ramadhani MD 2533. Mending Kitadake atau Honjo? Emangnya ada tangki yang lebih enak daripada Honjo?
Kalau kita lihat ke belakang, kaki itu yang bener-bener enak itu Honjo. Alasannya kenapa? Karena dia pakai solnya Adidas Retropy. Nah, sedangkan kita Dake menangnya di desain. Jadi kalau disuruh banding-bandingin kayak gini, terserah kalian lebih suka desain atau lebih suka kenyamanan. Tapi gue mau kasih kalian opsi lebih lanjut lagi. Karena sekarang di kelasnya kaki atau naik sedikit itu udah lebih banyak opsi yang desainnya lebih bagus, kenyamanannya lebih tinggi lagi, dan lebih banyak buat dipakai harian. Kalian bisa nonton ya review-review kita. Pertanyaan gue sih sederhana, apakah kaki sebagus itu atau dia ya cuman sepatu 300 ribuan biasa aja yang kegoreng dengan cukup bagus akhir-akhir ini? Coba komen di bawah. Next, Ibrahim Asegaf, mending ambil ini apa Ortus 8 Skara? Skara katanya licin, cross jumper murah menarik, kasih saran. Oke, kamu butuhnya buat apa? Kalau nge-trail beneran, kita tetap lebih nyaranin Skara sih. Karena ya Skara vibramnya beneran. Sedangkan kalau cross jumper, meskipun dia durable, tetap aja belum ada yang ngalahin untuk grip dan durabilitas dari si Vibram. Dan kalau dibilang licin, Skara enggak juga. Pengetesan tester kita di Mangalayang Academia ini sangat-sangat masih bisa mengimbangi performanya. So, ya itu jawabannya ya. Tapi kalau untuk price point itu juga jauh kan ya. Cross jumper untuk yang lebih murah kalau kalian ada budget lebih ke Skara. Dua-duanya menurut pengamatan kita punya plus dan minus masing-masing, di mana minusnya Skara adalah sebenarnya di ketahanan upper. Sedangkan kalau cross jumper itu kekurangannya pas lagi downhill ya. Dia agak lebih sakit di depannya, tapi nggak jadi masalah, sebisa mungkin naik size. Terakhir dari Kak Uwan Carbonel 2776, Piop Fletch versus Injak. Oke, kita ambil aja barangnya ya. Nah, ada di sini. Jadi kesamaannya, dua-duanya sama-sama fleksibel. Untuk roomnya itu sama-sama bagus ya, tapi kalau ditanya lebih fleksibel yang mana secara material dengan penggunaan ya material kayak gini ya di atasnya, si Injak Barefoot ini lebih fleksibel. Sedangkan Piop itu sedikit lebih kaku ya. Ini kalau pertanyaannya tentang si sepatunya. Nah, perbedaannya di mana lagi? Injak itu dari segi solnya tidak ada yang dijahit. Nah, ini cementing ya, dilem doang. Sedangkan kalau Piop itu dijahit, jadi dia bakal lebih durable. Nah, dua-duanya ada opsi yang opsional ya, insole. Jadi kalian kalau mau sedikit lebih nyaman bisa ditambahin. Tapi menurut pengamatan kita nih ya, dengan insole terpasang atau tanpa insole terpasang, ground feel-nya lebih kerasa di Injak Barefoot. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Dan apalagi nih pertanyaan yang harus kita jawab untuk kaum mendang-mending. Langsung aja gas komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bantu kita mencapai 1 juta subscriber.